Sumedang Larang pada awalnya merupakan sebuah kabuyutan atau kebataraan yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Dalam sejarah kerajaan Sunda atau Galuh, di samping kekuasaan raja, ada suatu bentuk kekuasaan keagamaan yang diakui sebagai daerah yang dihormati, yaitu kabuyutan atau kabataraan. Ketika pusat kabuyutan Sunda di Karantenan Gunung Sawal berubah menjadi Kerajaan Panjalu di bawah pimpinan Prabu Ranggasakti, maka pada saat itu seolah sudah tidak ada lagi kabuyutan atau kabataraan di lingkungan kerajaan Sunda Galuh. Karena itu, Prabu Suryadewata sebelum keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan, memerintahkan kepada Prabu Aji Putih untuk mendirikan kabuyutan di Tembong Agung yang berada di Sumedang. Mendapat perintah raja, kemudian Prabu Aji Putih mendirikan kabuyutan yang dinamai Tembong Agung. Seiring dengan perubahan zaman, kabuyutan pun berubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan yang pertama di Tembong Agung ini diperintah oleh salah seorang putra dari Prabu Aji Putih yang bernama Prabu Tajimalela. Ia merubah kabuyutan menjadi kerajaan yang bernama Himbar Buana. Kerajaan Himbar Buana mengalami perubahan menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Dari Prabu Tajimalela, kekuasaan berpindah kepada putra pertama, yaitu Prabu Lembu Agung. Prabu Lembu Agung tidak lama dalam menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Sumedang Larang. Ia lebih memilih menjadi resi atau ahli agama, dan tahta kerajaan diserahkan kepada sang adik yang bernama Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung mempunyai dua orang putra-putri. Yang pertama bernama Ratu, istri Raja Mantri yang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dan yang kedua bernama Sunan Guling. Menurut kepercayaan masyarakat luas, di atas bukit ini ada sebuah jejak Prabu Gajah Agung. Inilah jalan menuju makam Prabu Gajah Agung. Ada sebuah cerita tentang Prabu Gajah Agung yang berkaitan dengan bendungan Jati Gede yang sangat unik. Karena cerita ini datang dari salah seorang yang mempunyai kekuatan indera keenam. Menurut narasumber tersebut, Prabu Gajah Agung terlahir pada weton Rabu. Rabu adalah daun. Dalam salah satu uga Cipaku diceritakan, Jati Gede ngadaun ngora. Jati diri Nusantara tumbuh
seperti daun muda segar kembali. Jadi ketika jati gede ditambak menjadi bendungan, maka jati diri bangsa pun akan tumbuh kembali. Benarkah bendungan jati gede sudah diramalkan oleh leluhur kita? Wallahu alam. Kita berharap ramalan tentang jati diri bangsa yang akan muncul kembali seperti yang tertulis dalam salah satu uga Cipaku benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, inilah makam keramat Prabu Gajah Agung yang berada di sebuah bukit di Dusun Cicanting, Desa Cisurat, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Menurut pengurus yang sekaligus juru kunci di Keramat Prabu Gajah Agung, di tempat ini bukanlah makam melainkan petilasan, tetapi diyakini adanya jejak Prabu Gajah Agung di tempat ini. Prabu Gajah Agung merupakan putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir di tanah Sumedang. Ia merupakan pewaris tahta kerajaan Sumedang Larang yang didirikan oleh sang ayah bernama Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela mempunyai 3 putra yang dikenal dengan gelar Prabu Lembu Agung atau Jaya Brata, Prabu Gajah Agung atau Anta Brata, dan Sunan Ulun. Semua putra Prabu Tajimalela memang enggan untuk menduduki kursi kerajaan. Mereka lebih senang menjadi penyebar agama karena ada wasiat dari sang kakek Prabu Aji Putih yang meminta kepada keturunannya untuk terus menyebarkan agama, yaitu agama Islam, ke seluruh pelosok Tatar Sunda. Dan ditambah lagi dengan salah satu gelar sang ayah, yaitu Cakrabuana, yang berarti menolak kesesatan di muka bumi. Sehingga dalam diri ketiga putra Prabu Tajimalela, tahta kerajaan bukanlah hal yang utama dalam kehidupannya, karena dari agamalah tatanan hidup akan sempurna. Dengan agamalah manusia akan terikat dari berbagai ambisi dan kekuasaan. Baiklah teman-teman, dari makam Prabu Gajah Agung, kami mohon maaf apabila dalam perjalanan kami banyak kesalahan. Wallahu a'fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.